Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Hisam Fani Abdurrahman, Sarjana Hukum di pelajaran PPKN kelas 8. Sekarang kita akan masuk dalam pertemuan kedua di semester genap ini, dan kita akan membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya ya, mengenai organisasi yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan masuk mengenai arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Tetapi sebelumnya seperti biasa, Bapak mengingatkan kalian untuk mengingat pesan ibu. Apa itu pesan ibu? Ya, 3M. Tentunya dalam kondisi COVID-19 ini kita tidak boleh lepas dari 3M ini. Pertama, memakai masker. Maskernya yang standar ya, yang sesuai dengan peraturan. Jadi kamu kalau memakai masker tidak asal masker, ada aturannya. Kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ya, dengan beberapa waktu yang agak lama ya, agar tidak ada kotoran yang menempel di tangan kita. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter, apalagi kalau kita berada di luar rumah, karena sangat berpotensi virus itu masuk kepada kita ya. Tetap jaga jarak gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi. Oke. Di sini kita akan bahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Tentunya ada perbedaan ya. Kalau sebelum 1908 bagaimana, setelah 1908 bagaimana. Jadi 1908 itu tonggak bangkitnya kebangkitan nasional di Indonesia ya. Pasti ada perbedaan. Perbedaan itu apa saja? Kita lihat. Kita bahas sebelum tahun 1908 di sini. Yang pertama, bahwa dalam pergerakannya dipimpin raja atau tokoh-tokoh bangsawan dan tokoh agama. Suatu kelompok itu dipimpin oleh raja atau tokoh bangsawan atau tokoh agama. Tetapi setelah ada kebangkitan nasional, kelompok itu dipimpin dan digerakkan oleh kaum pelajar, kaum yang lebih paham karena adanya proses edukasi ya. Kemudian yang kedua, sebelum tahun 1908 perjuangannya bersifat kedaerahan. Maksudnya jika daerah satu berjuang, mungkin daerah lain diam-diam saja karena merasa bukan satu kesatuan gitu ya. Tetapi setelah tahun 1908 perjuangannya bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. Artinya kalau satu daerah di sini merasa dijajah oleh negara lain, maka daerah lain pun akan merasa terjajah karena di sana sudah muncul kerjasama, ada kesatuan ya, sifatnya nasional gitu. Sudah mulai merasakan bahwa kita ini adalah suatu bangsa. Yang ketiga, bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata atau bambu runcing ya saat itu ya. Itu sebelum tahun 1908. Tetapi sesudah tahun 1908, karena sudah muncul tokoh-tokoh kaum terpelajar, maka perjuangannya dilakukan secara diplomasi, menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobby. Lobby itu apa ya? Seperti berunding lah gitu, hampir sama dengan berunding. Mogok dan sebagainya, mogok demonstrasi ya seperti itu. Jadi hal ini dilakukan karena telah muncul kaum-kaum terpelajar. Jadi tidak hanya lagi kita mengangkat senjata untuk berjuang. Yang keempat, sebelum tahun 1908 terfokus pada pemimpin yang karismatik. Karismatik itu memiliki karisma, memiliki apa ya, sesuatu yang dibanggakan oleh rakyatnya mungkin ya saat itu. Tetapi sesudah tahun 1908 memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Jadi pemimpin itu bisa saja dipilih oleh sebuah organisasi, kemudian yang terpilih adalah orang-orang yang kompeten ya. Jadi bukan hanya
yang berkarismatik tetapi juga berkompeten, karena di sana ada organisasi, adanya kaderisasi gitu ya. Yang kelima, sebelum tahun 1908 sifatnya reaktif dan spontan. Jadi kalau ada apa-apa langsung bergerak, ada apa-apa langsung bergerak. Kata pemimpinnya serang, semuanya langsung serang tanpa mengetahui apa yang terjadi. Itulah ciri khas sebelum tahun 1908. Tetapi setelah 1908, perjuangannya memiliki visi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka. Jadi saat berjuang pun mereka tidak terprovokator gitu, karena mereka memiliki pandangan-pandangan, kemudian dirundingkan, kemudian mereka punya pemimpin baru diputuskan. Jadi terorganisir ya setelah tahun 1908 ini. Ya, itulah 5 perbedaan perjuangan Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Jelas sangat berbeda ya. Kemudian apa arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan? Apa arti pentingnya kebangkitan nasional itu? Oke, kita mulai dari Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas pada 20 Mei, memiliki makna, arti, dan sejarah yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk ke arti penting. Arti penting kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi para pelajar, antara lain: 1. Kebangkitan nasional itu dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Karena sebelumnya kita sudah merasakan penderitaan, ketidakadilan, dan sebagainya ya. Itu yang pertama, bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan, termasuk keterampilan teknologi. Jadi dengan adanya kebangkitan nasional itu muncul